warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwati, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2020 dari LPTK Universitas Kanjuruhan Malang. Nomor peserta PPG saya 201570573626. Nomor induk mahasiswa PPG saya 206111401115. Nomor daftar ujian saya 20203060009. Terima kasih. Demikian perkenalan dari saya. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai persyaratan kelulusan PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Nah, berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung ya, mengikuti video berikut ini. Terima kasih. Nah, anak-anak, mari kita bertepuk PPK. Nasionalis, integritas. Iya, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja. Ayo, siapa yang tahu? Tentang daur hidup hewan, Bu. Bagus sekali ya, tentang daur hidup hewan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, tujuannya yang pertama, kita akan bisa menganalisis pokok pikiran dalam bacaan. Kemudian yang kedua, tujuannya agar kita bisa mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengkorelasikan konsep rantai makanan di lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir, kita bisa membuat bagan rantai makanan. Ya, anak-anak. Nah, coba perhatikan ya. Gambar-gambar hewan langka di bawah ini. Hewan langka asli Indonesia. Ada harimau, ada
komodo ya. Komodo. Sekali. Nah, coba siapa yang tahu jenis habitatnya? Habitatnya di hutan, Bu. Iya, pinter. Habitatnya di hutan. Lalu, siapa yang tahu ekosistem tempat tinggalnya? Ekosistem hutan. Ya, ekosistem hutan. Pinter. Nah, mari kita simak video yang sudah Ibu Guru siapkan ya. Nah, ini di sini. Mari kita simak dulu. Vira, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dan rantai makanan tersebut akan berkurang. Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Nah, mari kita cari tahu. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan ya isi dari percakapan antara Habibie dan Zafira tadi? Berisi tentang rantai makanan, Bu. Betul sekali. Ya. Nah, untuk dapat mengetahui apa arti rantai makanan, mari kita membaca teks non-fiksi berikut ini. Nah, silahkan untuk paragraf pertama dibaca oleh Mbak Revani. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup. Mengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dengan waktu ke waktu. Ya, bagus sekali Mbak Revani. Terima kasih. Baik, untuk paragraf yang kedua, siapa yang mau membaca? Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Iya, bagus sekali. Terima kasih Mas Bintang. Selanjutnya untuk paragraf ketiga, siapa yang mau membacakan? Urutan peristiwa memakan dan akan di atas dapat berseimbang jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Iya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Farah. Selanjutnya untuk paragraf keempat. Paragraf terakhir, siapa yang mau membacakan? Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan Mas kembali Bintang, ayo zat-zat yang tangannya. semula terdapat dalam tubuh hewan yang tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur.
Iya, terima kasih Mas Farel. Bagus sekali anak-anak ya. Nah, coba perhatikan. Setiap bacaan memiliki pokok pikiran dalam kalimat utama anak-anak. Kemudian, pokok pikiran adalah inti suatu bacaan atau ide utama dari sebuah paragraf. Ya. Lalu, istilah lain dari pokok pikiran adalah ide pokok, gagasan pokok, atau gagasan utama. Lalu, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf ada dua. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kemudian yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir dari paragraf. Ya, kita sudah pernah belajar tentang kalimat paragraf deduktif dan juga paragraf induktif atau paragraf campuran, ya kan? Nah, baik, berdasarkan bacaan di atas tadi yang sudah dibacakan oleh teman-teman ya, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragrafnya. Nah, coba untuk pokok pikiran paragraf 1, siapa yang mau menyebutkan apa pokok pikirannya? Silahkan. Makanan adalah perjalanan memakan dan memakan. Baik, betul. Paragraf 1, pokok pikirannya rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan. Kemudian paragraf yang kedua, siapa yang mau menyebutkan? Produsen di laut adalah fitoplankton. Betul sekali Mbak Vanessa, terima kasih ya. Yang kedua, paragraf kedua, pokok pikirannya adalah produsen di laut adalah fitoplankton. Kemudian paragraf ketiga, siapa yang mau menyebutkan anak-anak? Urutan peristiwa makanan dan dimakan. Iya, betul sekali Mbak Desta. Lanjut, paragraf yang terakhir. Siapa yang mau menyebutkan pokok pikirannya? Peran komponen pengurai, Bu. Betul sekali. Keempat adalah peran komponen pengurai. Nah, kita sudah menemukan pokok pikiran dari masing-masing paragraf ya anak-anak ya. Bagus, anak-anak sudah bisa untuk menganalisis pokok pikiran dari masing-masing paragraf dari teks non-fiksi tadi. Nah, selanjutnya anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak setelah ini silahkan keluar dari Zoom dulu ya untuk mengerjakan LKPD ya. Ini tampilan LKPD-nya seperti ini. Nah, nanti kalian buka link Google Form yang sudah Ibu share, sudah Ibu kirim ke grup WA kelas kita. Nah, nanti kalian tekan linknya, kemudian silahkan dibaca petunjuknya, kemudian kalian jawab. Nah, ya. Nah, itu nanti kalau sudah selesai ya, waktunya Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ini LKPD. Kemudian kalau sudah selesai kita kembali ke Zoom ini lagi. Paham anak-anak? Paham. Alhamdulillah ya. Baik. Ibu tutup ya. Silahkan mengerjakan LKPD. Selamat mengerjakan anak-anak. Baiklah anak-anak. Sudah selesai ya tugas LKPD-nya. Mari kita bahas hasil jawaban kalian. Sebentar, Ibu akan tunjukkan salah satu hasil LKPD. Nah, ini sudah terlihat anak-anak ya. Ini adalah lembar LKPD yang tadi sudah anak-anak kerjakan. Ya,
Di sini yang saya bahas adalah miliknya Mbak Siva. Nah, ini adalah soalnya tadi ya. Dari pokok pikiran yang sudah kita analisis tadi, Ibu minta untuk dikembangkan menjadi kalimat utama. Nah, ini hasil jawaban dari Mbak Siva ya. Untuk kalimat utama yang pertama, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan yang harus seimbang antar komponen yang satu dan lainnya. Betul ya. Itu boleh kalimat utama seperti itu. Kemudian yang kedua, tolong dibacakan Mbak Siva. Ikan di laut adalah fitoplankton yang banyak sekali jumlahnya. Iya, bagus. Yang ketiga, dalam urutan peristiwa makan dan dimakan, jumlah komponen yang menjadi mangsa harus lebih banyak. Betul. Kemudian yang keempat, bakteri dan jamur mempunyai peran sebagai komponen pengurai yang sangat penting di alam. Anak-anak, bagus sekali jawaban dari Mbak Siva dan teman-teman semua. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Nah, coba di sini Bu Guru punya sebuah video lagu. Coba nanti anak-anak menebaknya lagu tentang apa ini ya. Silakan diperhatikan lagu ini. Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul, ikan tak nak timbul. Ikan, oh ikan, kenapa kau tak timbul? Macam mana aku nak timbul? Rumput panjang sangat, rumput panjang sangat. Rumput, oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana aku tak panjang? Kerbau tak makan aku. Kerbau tak makan aku. Kerbau, oh kerbau, kenapa tak makan rumput? Macam mana aku nak makan? Perut aku sakit. Sakitnya. Perut, oh perut, kenapa engkau sakit? Nasi mentah, nasi mentah. Apa? Nasi mentah ke? Nasi, oh nasi, kenapa engkau mentah? Macam mana aku tak mentah? Kayu api basah, kayu api basah mah. Kayu, oh kayu, kenapa engkau basah? Macam mana aku tak basah? Hujan timpa aku. Hujan timpa. Pengsan lagi. Hujan, oh hujan, kenapa engkau turun? Di mana aku nggak turun? Kata panggil aku sih. Kata, oh kata, kenapa panggil hujan? Macam mana aku tak panggil? Nenek aku kata, ular nak makan aku. Kena panggil hujan. Ular, oh ular, kenapa kau makan katak? Yeay! Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku. Memang makanan aku. Sudah disimak videonya ya. Senang sekali ya mendengarkan lagunya ya. Nah, coba siapa yang tahu isi dari lagu tersebut tentang apa, anak-anak? Lagu tentang rantai makanan hewan. Iya, bagus. Nah, sekarang perhatikan penjelasan dari Bu Guru. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Nah, ini sudah terlihat anak-anak?
Sudah. Ya, ini rantai makanan itu ya dapat terjadi pada berbagai ekosistem. Misalnya di ekosistem sawah, ekosistem laut, atau ekosistem hutan, danau, dan masih banyak lagi ya. Nah, ini Bu Guru mengambil contoh ya rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah. Nah, anak-anak, dari rantai makanan ini bisa kita lihat ya, ini ada bagannya. Yang pertama, urutan yang pertama yaitu pada tumbuhan. Itu sebagai produsen. Kemudian di sini saya contohkan tumbuhan ini padi dimakan oleh tikus. Nah, coba selain tikus, apa nak yang memakan tumbuhan? Yang makan padi itu apa? Sapi. Yang hewan kecil dulu. Apa? Kambing. Iya. Belalang boleh. Apa lagi? Hewan-hewan yang kecil-kecil yang makan padi apa? Ular. Loh, ular masa makan padi? Jangkrik. Apalagi yang makan padi? Ulat ya. Betul sekali. Jadi banyak ya. Nah, ada tikus, ada belalang, ada apa tadi? Burung ya, burung pipit, ada ulat, banyak sekali. Nah, hewan-hewan itu ya yang di sini saya tunjukkan itu tikus, itu termasuk menjadi hewan konsumen tingkat 1 anak-anak. Karena dia yang makan tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat 1 ini adalah tikus, itu dimakan oleh ular. Nah, ya, ular di sini sebagai konsumen tingkat 2. Coba selain ular, apa yang makan tikus anak-anak? Kucing, Bu. Pinter, kucing. Nah, setelah itu ular sebagai konsumen tingkat 2 ya, dimakan oleh burung elang. Ya, di alam bebas itu ular dimakan oleh burung elang. Nah, kemudian kira-kira kalau tidak ada yang makan burung elangnya, lalu sudah tua, apa yang terjadi? Dia mati, Bu. Mati dengan sendirinya. Lah kalau sudah mati dengan sendirinya, apakah bangkainya tetap seperti itu saja, Nak? Tidak. Apa yang terjadi pada bangkai burung elang yang sudah mati? Dia membusuk. Oh iya, membusuk ya, dibusukkan oleh bakteri atau jamur atau yang disebut dengan pengurai atau nama lainnya adalah dekomposer ya. Itulah dibusukkan. Kalau sudah busuk hancur bercampur dengan tanah. Lah kalau sudah bercampur dengan tanah menjadi humus ya. Lah humus itu kan berada di tanah anak-anak. Kira-kira humus itu diserap oleh apa? Berguna oleh siapa? Tumbuhan, Bu. Bagus sekali. Tumbuhan, Bu. Jadi humus tadi digunakan oleh tumbuhan sebagai bahan makanannya ya. Nah, sehingga seperti itulah rantai makanan. Ya, berputar terus seperti itu. Tumbuhan dimakan oleh konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Coba perhatikan di sini keterangan tentang rantai makanan tadi ya. Tumbuhan yang pertama di situ ada padi, memproduksi makanannya sendiri melalui proses apa anak-anak? Fotosintesis, pinter. Kemudian
tumbuhan dimakan oleh konsumen tingkat 1, contohnya di sini adalah tikus tadi ya. Nah, setelah itu tikus dimakan oleh konsumen tingkat 2, di sini dicontohkan ular. Lalu ular dimakan oleh konsumen yaitu burung elang karena sudah tua, dia mati, kemudian hancur ya, dibusukkan oleh pengurai atau nama lainnya dekomposer ya. Kemudian inilah anak-anak alur rantai makanan ya. Produsen dimakan oleh konsumen 1, kemudian konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, konsumen 2 mati, kemudian membusuk, dibusukkan oleh pengurai ya atau bakteri, lalu menjadi humus. Nah, kemudian humus itu pupuk ya yang digunakan sebagai pupuk bagi produsen atau tanaman. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Nah, berikutnya ya. Korelasi hubungan rantai makanan dengan lingkungan sekitar. Nah, ini yang pertama korelasinya. Korelasi itu hubungan anak-anak ya, hubungan rantai makanan dengan lingkungan sekitar. Nah, ini bentar saya tunjukkan. Yang pertama, hubungannya rantai makanan akan berjalan dengan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Ya. Nah, kemudian jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Lalu, agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada konsumen ke-1, konsumen ke-2, dan seterusnya. Nah, ya. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan LKPD ya melalui link Google Form yang tadi sama dengan yang tadi ya. Waktunya 10 menit. Apa tugasnya? Tugasnya adalah membuat bagan rantai makanan ya. Langkah-langkahnya ada di Google Form, silahkan dilihat dan dikerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang ya anak-anak. Silahkan mengerjakan. Anak-anak sudah siap menyajikan hasil kerjanya? Siap, Bu. Sudah siap semuanya? Silahkan sekarang siapa yang mau menunjukkan bagan rantai makanannya? Nama saya Gadis. Ini adalah rantaian makanan. Pertama-tama, rumput atau tumbuhan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen 1. Belalang dimakan oleh ayam. Ayam adalah konsumen 2. Ayam dimakan oleh musang. Musang adalah konsumen 3. Karena musang tidak ada yang makan, dan mati dan dibusukkan oleh pengurai atau bakteri dan menjadi humus. Terima kasih banyak Mbak Gadis, bagus sekali ya. Nah, sekarang ya kita lanjutkan. Mari kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, siapa yang bisa menyebutkan kesimpulannya? Pikiran terdapat pada kalimat utama pada setiap paragraf. Betul. Pokok pikiran dapat dikembangkan menjadi sebuah kalimat utama. Betul. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan sesuai urutan tertentu. Ya. Rantai makanan dapat
berjalan seimbang jika semua komponennya tersedia. Iya, bagus sekali. Pandai semua anak-anak ya. Berikutnya, mari kita lakukan refleksi hari ini. Yang pertama, coba apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang kedua, apa pengalaman yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Mencari pokok pikiran dari paragraf. Ya, bagus. Selain itu, Menulis kalimat utama dari pokok pikiran. ya, bagus. Mbak, yang ketiga, selanjutnya apa? Membuat bagan rantai makanan. Iya, bagus sekali ya. Sekarang yang ketiga, sikap apa saja yang kalian kembangkan pada hari ini? Tanggung jawab, mandiri, jujur, dan disiplin. Iya, bagus. Nah, bagus sekali anak-anak ya. Tepuk tangan untuk semangat kita semua hari ini. Ya, terima kasih karena sudah semangat ya belajar pada hari ini ya. Kita sudah melakukan pembelajaran dari tahap ke tahap sampai akhir ya. Ini kita harus senantiasa untuk melestarikan lingkungan alam demi kelangsungan hidup semua makhluk hidup dan tetap semangat untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Ya, walaupun kita sekarang belajar dari rumah, tetap semangat. Ya, jangan putus asa. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini ya. Kita lanjutkan besok pagi untuk materi yang berbeda. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga menjadi anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.